hajaran Tuhan atas Israel. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa pungkiri. Karena Alkitab yang mengatakannya, Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Dan tentunya saudara sekalian, mengapa Tuhan memilih bangsa Israel? Jelas itu adalah kedaulatan Tuhan. Di tengah kelebihan dan kekurangan bangsa Israel, kalau Tuhan sayang dan memilih Israel, itu suka-sukanya Tuhan. Tetapi juga karena Tuhan terpikat terhadap Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana karena iman dan ketaatan Abraham, akhirnya Tuhan memilih Abraham dan keturunannya untuk menjadi berkat. Dan barang siapa memberkati keturunan Abraham, ia akan diberkati. Lalu mengapa Tuhan memilih bangsa Israel sebagai pilihan Tuhan? Karena Yesus datang ke dunia pertama kali melalui bangsa Israel. Dan juga Alkitab menubuatkan tidak lama lagi, Tuhan Yesus juga akan datang kedua kalinya melalui bangsa Israel. Tentunya saya mengajak saudara juga untuk berempati bagi setiap korban perang dari kedua belah pihak, baik dari pihak Israel maupun juga dari pihak Palestina. Saudara sekalian, namun kita tidak bisa hindari dan pungkiri bahwa bagaimanapun juga bangsa Israel adalah bangsa yang disayang Tuhan. Namun sebagai bangsa yang disayang Tuhan, berkali-kali Tuhan justru menghajar Israel ketika mereka berbuat salah. Mengapa? Sebab justru anak kesayangan akan dituntut lebih berat oleh orang tuanya. Demikian juga dengan bangsa Israel yang adalah kesayangan Tuhan, maka dituntut lebih berat oleh Tuhan yang mengasihi Israel. Kita akan lihat Alkitab mengatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia Tuhan menyesah atau memukul orang yang diakuinya sebagai anak. Saya ulang lagi, Alkitab berkata karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Justru bangsa Israel yang dikasihi Tuhan akan dihajar oleh Tuhan saat berbuat salah. Dan ia Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang ke-7 dikatakan bahwa jika kamu harus menanggung ganjaran, menanggung setiap saudaraku hajaran Tuhan, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, saudara sekalian, ayat ini berlaku bukan hanya bagi bangsa Israel, namun juga bagi setiap kita yang percaya Yesus. Sebab sejak kita percaya Yesus, kita adalah Israel rohani. Nah, kalau kita sedang melewati didikan Tuhan, sedang menghadapi hajaran dan pukulan Tuhan, jangan kita kecewa, marah, putus asa saat menghadapi itu. Sebab karena Tuhan cinta pada kita, kalau kita berbuat salah, jika jalan kita mulai salah, maka Tuhan menegur, menghajar. Nah, itu sebabnya mari kita belajar demikian juga dengan bangsa Israel. Arti nama Israel, kata Isra, dalam bahasa Ibraninya juga berkaitan dengan kata Sarah. Artinya adalah berkuasa atau memiliki kuasa. Bahkan Isra juga punya pengertian pangeran, prince, pangeran. Sementara
Israel bukan hanya dari kata Isra, tapi juga kata Elohim, Allah. Jadi Israel artinya adalah Prince of God, Pangeran Allah, yang menerima kuasa, yang menerima otoritas. Di saat Israel berbuat salah, maka Tuhan menghajar, bukan untuk menghancurkan Israel, tetapi untuk kebaikannya. Hal yang sama juga jika Tuhan sedang mendidik kita, mengajar kita, maka percayalah bukan untuk menghancurkan kita, namun justru untuk kebaikan kita. Alkitab mencatat cukup banyak hajaran-hajaran Tuhan yang terjadi atas Israel. Sekali lagi, dalam relevansi daripada di tengah konflik yang sedang terjadi antara Israel, Hamas, Palestina, maka sebagai orang percaya, kita berdoa agar terjadi perdamaian. Kita berdoa agar semua pihak yang bertikai segera bertobat. Dan saudara sekalian, serahkan keadilan kepada Tuhan yang Maha Adil. Namun jangan ikut-ikutan mengutuki Israel. Ayo yang percaya coba ketik katakan Tuhan Maha Adil. Ya, coba ketik lagi Tuhan Maha Adil. Nah, di antara banyaknya hajaran-hajaran Tuhan yang menimpa bangsa Israel yang tercatat di Alkitab, izinkan saya hari ini menyampaikan 3 hajaran Tuhan atas Israel. Sebagai pembelajaran buat kita, mari kita lihat hajaran Tuhan yang pertama adalah hajaran Tuhan atas Yakub. Tahukah Anda bahwa Yakub inilah cikal bakal daripada lahirnya bangsa Israel? Karena dari nama Yakub, Tuhan mengubah menjadi Israel. Dan kita lihat peristiwanya. Ketika Tuhan menghajar Yakub, apa yang terjadi? Lihat Kejadian 32, ayat 24-28. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Kalau Anda baca dalam seluruh pasal ini, Daud ketakutan karena Esau, kakaknya yang pernah dia tipu, sedang menyambutnya dengan 400 orang tentara. Akhirnya Yakub, saudaraku, menyuruh istri dan semua pegawainya, semua anak-anaknya, serta semua kekayaannya jalan mendahului. Dan di sungai Yabok itu, semalaman Yakub bergulat dengan seorang laki-laki. Saudaraku, dan siapakah dia? Laki-laki ini dalam bahasa aslinya adalah seorang malaikat bala tentara Tuhan. Ini adalah, saudaraku, penampakan Yesus di Perjanjian Lama. Teofani daripada Tuhan sendiri. Lihat ayat yang ke-25. Ketika orang itu melihat, ya, bala tentara surga, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, bukan karena Tuhan kalah dengan Yakub, namun karena Yakub tidak mau mengalah dengan Tuhan waktu itu. Ngotot. Lihat akibatnya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ia memukul, Tuhan memukul. Ya, lihat apa yang terjadi, ayat yang ke-26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, sebab fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Yakub minta berkat dari Tuhan. Ayat yang ke-27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Apakah Tuhan tidak tahu nama daripada Yakub? Jelas Tuhan tahu. Tapi Tuhan bertanya, siapa namamu? Agar Yakub dengan jujur mengatakan, aku Yakub. Dan arti Yakub adalah penipu. Aku adalah seorang penipu. Ayat yang ke-28,
Perhatikan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Dirubah dari seorang penipu menjadi seorang pangeran Tuhan yang diberi kuasa, yang mendapat kuasa. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, dari kata Yakub, akhirnya Tuhan mengubah jadi Israel. Dan kelak kalau saudara tahu dari 12 anak laki-laki Yakub, akhirnya menjadi 12 suku Israel, yang akhirnya terus menjadi bangsa yang besar. Inilah peristiwa Yakub sang penipu, diubah Tuhan menjadi Israel, pangeran Allah. Malaikat Tuhan yang bergulat dengan Yakub adalah panglima bala tentara sorga, yang merupakan teofani atau penampakan Yesus di perjanjian lama. Bergulat semalaman, ini artinya saudaraku, waktu itu Yakub masih mengandalkan kekuatannya sendiri dan bukan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan yang mengasihi Yakub memukul sendi pangkal Yakub. Dan saudara sekalian, sehingga Yakub pincang. Dan sejak itu akhirnya Yakub memerlukan tongkat untuk dia berjalan karena dia pincang akibat hajaran pukulan Tuhan. Nah, tujuan Tuhan memukul sendi pangkal Yakub agar dia kembali bersandar kepada Tuhan dan bukan lagi bersandar kepada kekuatannya. Tadinya Yakub bisa berjalan dengan kekuatannya sendiri. Sekarang dia bersandar dengan tongkat karena kakinya pincang. Tongkat ini adalah gambaran, yaitu Tuhan. Sendi pangkal paha itu merupakan tumpuan kekuatan tubuh manusia. Sehingga itu waktu dipukul oleh Tuhan kepada Yakub, Yakub jalannya pincang. Dan ini juga merupakan sebuah nubuatan bahwa kelak dari keturunan Israel ada yang juga akan dipukul demi menyelamatkan bangsa Israel, bahkan bangsa-bangsa. Itulah nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama, yang akhirnya melewati penderitaan, dipukul akibat dosa dan kesalahan kita, dan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa serta menyelamatkan kita. Sehingga melalui iman percaya kita kepada Yesus, kita menjadi Israel rohani. Kita mendapat hak dan kuasa menjadi anak Allah. Nah, perhatikan bagaimana Tuhan menghajar Yakub akibat kesalahannya. Kenapa? Apa kesalahan Yakub? Yakub adalah seorang penipu yang menipu Ishak ayahnya dengan berpura-pura menjadi seperti Esau kakaknya untuk mendapatkan berkat kesulungan. Yakub juga menipu Esau kakaknya untuk menjual hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Apa akibatnya? Akibatnya Yakub juga melewati masa hajaran Tuhan, di mana Yakub akhirnya menjadi korban penipuan Laban, pamannya sendiri, atau juga kelak jadi mertuanya. Dan selama 20 tahun, waktu Yakub melarikan diri dari rumah ayahnya Ishak, saudaraku, pergi ke rumah Laban, selama 20 tahun Yakub ditipu berkali-kali. Nah, saudara sekalian, keluarga Yakub juga tidak rukun, sampai anak-anaknya saling membenci dan menjual Yusuf ke Mesir. Bahkan Anda ingat bagaimana didikan Tuhan, hajaran Tuhan kepada Yakub itu cukup panjang, di mana anak-anak Yakub menipu bapaknya Yakub dengan cerita tentang kematian Yusuf, dengan mereka membawa, yaitu saudaraku, baju maha indah milik Yusuf dengan darah dan dicabik-cabik, seolah-olah mereka cerita bahwa Yusuf mati karena dibunuh, dimakan, diterkam oleh binatang buas. Padahal ternyata Anda tahu itu adalah cerita bohong. Lihat, seorang penipu akhirnya juga dihajar Tuhan, ditipu berkali-kali. Bukan hanya oleh Laban mertuanya, tapi juga
oleh anak-anaknya sendiri. Siapa menabur, ia akan menuai. Dan selama sekitar 20 tahun, lihat saudaraku, Yakub itu saudaraku ditipu oleh anak-anaknya tentang perihal Yusuf. Sampai akhirnya Yakub bisa bertemu dengan Yusuf, telah menjadi raja muda atas Mesir. Saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari hajaran Tuhan atas Yakub? Saudaraku, mari kita belajar untuk mau sungguh-sungguh menyadari kesalahan kita dan segera bertobat. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Lihat, justru kalau kita dicintai Tuhan, disayang Tuhan, kalau kita salah, maka Tuhan menegur dan menghajar kita. Respon kita apa? Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ayo yang mau coba ketik katakan, saya mau bertobat dan diubah Tuhan. Saya mau bertobat dan diubah Tuhan. So sekalian, hari ini kita lihat kalau saudara melihat kembali kehidupan Yakub yang dihajar Tuhan akibat kesalahan demi kesalahan yang dilakukan. Namun saat akhirnya Yakub bertobat, apa yang terjadi? Tuhan memulihkan Yakub, di mana walaupun selama 20 tahun Yakub di rumah Laban ditipu, akibat dia, saudaraku, menipu ayah dan kakaknya. Maka saudara tahu bagaimana Tuhan membela Yakub saat dia bertobat. Lihat bagaimana, saudaraku, Tuhan membuat Yakub mendapatkan ternak yang begitu banyak. Dan Anda nanti bisa baca dalam kitab Kejadian, bagaimana akhirnya Yakub yang dimusuhi Laban dan juga oleh saudara-saudara istri-istrinya, yaitu kakak anak-anak daripada Laban laki-laki yang lain. Maka Yakub hanya disuruh pergi jauh untuk mengembalakan kambing. Dan saudaraku, ternyata dari yang polos, nggak ada belang-belangnya, itu Tuhan bisa buat yaitu kambing domba yang berbelang-belang, yang akhirnya menjadi upah Yakub. Dan Anda tahu bagaimana akhirnya Tuhan, saudaraku, cegah Laban mertuanya waktu marah karena Yakub melarikan diri. Ternyata melalui mimpi Tuhan cegah Laban untuk berbuat jahat kepada Yakub. Saudara sekalian, Yakub juga setelah dia ditipu oleh anaknya tentang Yusuf, akhirnya justru Yakub suatu hari dijemput oleh Yusuf untuk pindah ke Mesir. Dan di tengah-tengah kelaparan yang sedang terjadi atas seluruh dunia, justru Yakub dengan semua anak-anaknya dipelihara Tuhan melalui Yusuf di Mesir. Bahkan mereka bisa menikmati tanah Goshen, tanah terbaik, tanah tersubur di Mesir waktu itu. Bahkan akhirnya dari 12 anak Yakub yang laki-laki berkembang menjadi 12 suku Israel yang diberkati Tuhan sampai hari ini. Kekasih Tuhan, semua kita pernah berbuat salah. Namun jangan terus tinggal dalam kesalahan. Cepat bertobat, cepat sadar, akui, dan tinggalkan dosa kita. Sehingga Tuhan yang menghajar, Tuhan juga yang bisa membebat, membalut, dan menyembuhkan kita. Tuhan yang mengizinkan semua kegagalan, bahkan semua hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tuhan yang sama sanggup memulihkan dan mengangkat hidup kita kembali. Yang percaya, ayo coba ketik katakan, ada berkat di balik pertobatan. Sekali coba ketik, ada berkat di balik pertobatan. Itulah hajaran Tuhan yang pertama kepada Israel, yaitu hajaran Tuhan atas Yakub. Nah, hajaran Tuhan yang kedua yang tercatat di Alkitab, setelah akhirnya sekian lama keturunan Israel jadi bangsa Israel, sempat pecah antara bangsa Israel dengan bangsa Yehuda. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ada hajaran Tuhan yang kedua saat bangsa pilihan Tuhan ini meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, bahkan menyembah kepada berhala. Saat mereka sombong, apa yang terjadi?
Yang kedua adalah hajaran Tuhan atas Raja Yoyakin. Raja Yoyakin adalah raja dari suku Yehuda yang memerintah di Yerusalem, di mana, saudaraku, generasi raja-raja Yehuda dan Israel, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Mereka seringkali berbuat jahat dengan mereka menyembah berhala. Maka apa yang terjadi? Mari kita lihat, saudaraku, 2 Raja-Raja 24 ayat 12 sampai 15. Lalu keluarlah Yoyakin raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap Raja Yoyakin pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Tuhan menghajar bangsa pilihannya melalui, yaitu kerajaan Babel, yang mengalahkan dan akhirnya menawan. Lihat apa yang terjadi ayat berikutnya, ayat 13. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan. Babel, saudaraku, dengan semua pasukannya, mengeluarkan semua barang-barang perbendaharaan dari rumah Tuhan, dari bait suci di Yerusalem, dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo Raja Israel di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Lihat bagaimana bait suci yang ada di Yerusalem waktu itu. Saudaraku, semua emas perhiasannya, perkakasnya dirampas oleh musuh, yaitu Babel. Lihat ayat yang ke-14. Dikatakan bahwa ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Raja Babilonia, ya, kalau sekarang itu letaknya di Irak, mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan dan juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Dan ini termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang yang ditawan dari Israel menuju ke Babel. Lihat ayat yang ke-15. Dikatakan, ia, Babel, mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel. Nebukadnezar Raja Babel membawa Yoyakin Raja Yehuda ke dalam pembuangan ke Babel. Juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Perhatikan bahwa inilah hajaran Tuhan yang kedua yang Alkitab catat. Akibat Israel meninggalkan Tuhan, maka Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, serta ditawan di Babel selama 70 tahun. Namun setelah bangsa Israel akhirnya bertobat, di Babel mereka merendahkan diri. Kita tahu bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka mencari Tuhan, mereka setia kepada Tuhan. Maka akhirnya, saudara sekalian, Tuhan menggerakkan hati Raja Koreshi dari Media Persia dengan mengizinkan bangsa Israel pulang kembali ke Yerusalem, dipimpin oleh Esra, Nehemia, Serubabel, dan kawan-kawan. Dan semua kebutuhan untuk pembangunan kembali Yerusalem, pembangunan kembali bait suci di Yerusalem, semua dicukupkan oleh Tuhan melalui kebaikan Raja Quraisy itu. Nah, saudara sekalian, hari ini, lihat kembali bagaimana hajaran Tuhan kepada Israel. Ketika akhirnya mereka bertobat, maka Tuhan memulihkan serta menolong dan memberkati kembali. Hari ini kejatuhan apa yang sedang kita hadapi? Kegagalan apa yang sedang menimpa dalam hidup kita? Cepat periksa diri, bertobat. Anugerahnya lebih dari cukup. Anugerahnya mampu untuk menebus, untuk menyelamatkan, bahkan memulihkan dan mengangkat kita kembali. Yang setuju, ayo coba ketik katakan, Yesus sanggup memulihkan hidupku. Yang ketiga, yang terakhir, hajaran Tuhan atas Israel yang kita pelajari hari ini adalah
hajaran Tuhan atas penyaliban Yesus. Tuhan Yesus ditolak oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan sebagian besar orang Yahudi waktu itu, orang Israel yang hidup di zaman Yesus. Bahkan mereka menangkap dan menyalibkan Yesus yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Lalu ada hajaran Tuhan yang terjadi atas Israel, atas penyaliban Yesus. Coba lihat Matius 27 ayat 22 sampai 25. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua orang-orang Israel yang ada di Yerusalem waktu itu berseru, "Iya, Yesus harus disalibkan." Lihat ayat berikutnya di ayat yang ke-23. Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Kejahatan apakah yang telah dilakukan Yesus?" Namun mereka, orang-orang Israel di Yerusalem makin keras berteriak, "Iya, Yesus harus disalibkan." Perhatikan ayat berikutnya, ayat yang ke-24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Pilatus yang menyadari Yesus tidak bersalah, akhirnya cuci tangan ketika semua orang Israel waktu itu teriak, "Salibkan Yesus." Ayat 25, perhatikan baik. Dan seluruh rakyat itu, orang Israel menjawab, biarlah darah Yesus, penyaliban Yesus ditanggungkan ke atas kami dan atas anak-anak kami. Ini adalah sebuah kata-kata orang-orang Israel supaya Yesus disalibkan dan mereka berani menanggung darah orang yang tidak bersalah itu Yesus dengan mereka berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Saudara sekalian, orang Israel sesumbar, mereka berkata siap menanggung akibat ketika mereka menyalibkan Yesus. Dan Anda tahu bahwa akibatnya Yesus disalibkan. Dan Anda mengerti bagaimana rencana Tuhan di balik semua kesalahan itu. Akhirnya Tuhan Yesus bangkit hari yang ketiga. Dan dia hari yang ke-40 naik kembali ke surga. Dan Tuhan Yesus akhirnya mencurahkan Roh Kudus-Nya supaya murid-muridnya mulai bergerak memberitakan Injil. Dan sekalian, namun semua kata-kata orang-orang Israel waktu itu, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami, atas keturunan Israel. Tidak lama kemudian, pada tahun 70 Masehi, akibatnya Yerusalem dihancurkan oleh kerajaan Roma yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Ditafsirkan, diperkirakan Tuhan Yesus disalibkan pada tahun 33 Masehi. Dan akhirnya tahun 70 Masehi, teriakan mereka, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Itu benar-benar terjadi. Ketika Roma menghancurkan Yerusalem, bahkan bait suci, saudaraku, tidak ada satu batu pun yang akhirnya sisa. Semua dihancurkan. Apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya bangsa Israel lari menyebar ke seluruh dunia. Itulah eksodus besar-besaran. Sebagian pergi ke daerah Arab, sebagian pergi ke daerah Eropa, sebagian orang Yahudi Israel pergi menyebar ke daerah Asia, bahkan ada juga, saudaraku, ke daerah-daerah yang lain. Dan Anda mengerti, kalimat biarlah darah Yesus ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami, maka keturunan orang-orang Israel dibantai di Rusia, bahkan juga lebih mengerikan lagi di zaman Hitler berkuasa. Saudaraku, akhirnya 6 juta orang Israel
itu dibunuh mengerikan. Saya beberapa kali pergi ke Museum Holocaust yang ada di Israel maupun yang ada di beberapa negara lain. Itu betul-betul tangisan pilu yang menyakitkan akibat mereka menyalibkan Yesus. Namun, saudara sekalian, di saat bangsa Israel mau bertobat, mereka kembali bertobat, saya percaya pertobatan itu akan memulihkan. Maka akhirnya Tuhan dalam anugerahnya dan demi penggenapan daripada nubuatan Alkitab, maka Tuhan mengirimkan kembali bangsa Israel setelah hampir 2000 tahun terpencar-pencar dan tidak ada lagi yang namanya negara atau kerajaan Israel. Namun akhirnya tahun 1948 Israel merdeka menjadi sebuah negara. Dan saudara sekalian, walaupun sempat melewati beberapa banyak peperangan, mau dibasmi, dihancurkan, namun ternyata akhirnya ketika Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan pulihkan. Saudara sekalian, tetap kita berdoa bagi pertobatan dan keselamatan orang-orang Israel, agar mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar tidak terus darah daripada Yesus yang mereka salibkan itu terus menimpa Israel dan keturunannya. Saudaraku, itu sebabnya hari ini kita terus berdoa dan kita bersyukur dari kalangan orang-orang Yahudi, orang Israel sendiri. Sudah ada cukup banyak juga yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yaitulah yang akhirnya disebut sebagai Judais, Yahudi Mesianik. Orang-orang Yahudi yang percaya Yesus. Saya beberapa kali bertemu dengan kelompok orang-orang Yahudi yang percaya Yesus yang ada di Israel. Bahkan kita memakai tempat mereka untuk kita juga berdoa bagi pertobatan Israel, bagi kesejahteraan Israel. Nah, tentunya saudaraku, di tengah konflik yang terjadi antara Israel, Hamas, maupun Palestina, mengajarkan bahwa Israel dan semua kita membutuhkan Yesus Raja Damai. Dan percayalah bahwa Alkitab sudah menubuatkan, di kitab Wahyu akan ada 144.000 orang Israel untuk pertama kalinya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan akhirnya dari begitu banyak orang Israel lain yang akhirnya terdesak, mereka menerima Yesus. Dan itu doa kita. Sehingga akhirnya ketika Antikris berkuasa 7 tahun, menguasai Israel dan seluruh dunia, maka akhirnya Tuhan Yesus datang kembali ke Bukit Zaitun di Israel dan membela Israel dalam perang Harmagedon. Sehingga di lembah Megido itu, Tuhan mengalahkan Antikris dan pengikutnya yang berperang. Dan akhirnya Tuhan Yesus memerintah 1000 tahun. Dan itulah yang disebut sebagai milenial atau 1000 tahun damai. Dan itu semua ada tercatat di Alkitab dalam kitab Wahyu. Jadi saudara sekalian, mari kita berdoa bahwa bangsa Israel membutuhkan Yesus Sang Juru Selamat. Ayo yang percaya coba ketik katakan, Israel membutuhkan Yesus, Raja Damai. Israel membutuhkan Yesus, Raja Damai. Dan kita juga berdoa bagi keselamatan orang Palestina. Karena orang-orang Palestina juga membutuhkan Yesus, Raja Damai. Dan kita juga berdoa bagi seluruh bangsa-bangsa, bahwa semua membutuhkan keselamatan di dalam Yesus. Dan saya berdoa, saya percaya bahwa apa yang terjadi hari-hari ini menunjukkan bahwa Yesus segera akan datang kembali. Tentunya, kalau ada saudara yang menyaksikan program ini dan Anda belum terima Yesus, bukalah hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada saudara yang sudah lama mundur jauh, mungkin kau dikecewakan oleh gereja, dikecewakan oleh hamba Tuhan, kembalilah pada Yesus. Dan Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan mau memulihkan hidup kita. Kesimpulannya,
Saudaraku, mari kita belajar Tuhan menghajar Israel karena cintanya, agar mereka bertobat kembali. Dan hari ini jika ada di antara kita yang sedang lewati hajaran didikan Tuhan, mungkin Tuhan izinkan kita melewati kebangkrutan, atau mungkin penyakit, atau mungkin semua hal-hal yang tidak baik. Coba kita periksa diri. Stop menyalahkan Tuhan, stop menyalahkan orang lain. Mari kita koreksi diri. Dan Yesus berkata, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Yang mau ayo coba katakan, saya mau bertobat. Demikian juga kita berdoa bagi pertobatan Palestina, pertobatan Israel. Kita tidak perlu mencampuri masalah politik, tapi kita terus berdoa bagi perdamaian, kesejahteraan, dan juga pertobatan. 3 hajaran Tuhan atas Israel yang kita sudah pelajari. Yang pertama adalah hajaran Tuhan atas Yakub. Yakub menabur penipuan, maka dia juga menuai penipuan. Hari ini cepat bertobat dan mulai taburlah yang baik. Itu sebabnya saya mengajar jangan ikutan mengutuki Israel, tapi berkati Israel, tabur yang baik, supaya engkau juga diberkati. Yang kedua, hajaran Tuhan atas Raja Yoyakin, Raja Yehuda, yang akhirnya ditawan oleh kerajaan Babel. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Dan hari ini, saudaraku, mari kita kembali bertobat, jangan lagi meninggalkan Tuhan. Dan yang ketiga, hajaran Tuhan atas penyalipan Yesus. Kita berdoa agar bangsa Israel boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa hari ini mau hidup di dalam Kristus? Siapa yang mau hidup dibela oleh Tuhan? Ayo coba katakan, Yesus pembelaku. Kita akan berdoa bersama. Siapa saudara yang perlu Yesus? Yang mau sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan? Yang mau sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan? Angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua kebenaran firman-Mu. Bangsa Israel adalah sebuah pelajaran berharga bagi kami. Agar kami hari ini segera bertobat dari setiap jalan kami yang jahat. Untuk kami sungguh-sungguh membuka hati bagi Yesus. Dan kami percaya anugerah-Mu lebih dari cukup, sanggup memulihkan, mengangkat kami. Sebab kami sadar bahwa justru karena kami adalah anak-anak kesayangan Tuhan, maka kami ditegur, kami dihajar, kami disesah. Dan hari ini kami mau bertobat. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Sembuhkan yang sakit. Dan anak-anak-Mu yang mengalami masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah apapun. Tuhan, biar Kau memberi hikmat, kekuatan. Dan Tuhan yang memberi mujizat, pertolongan. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa bagi kesejahteraan Yerusalem. Kami berdoa bagi kesejahteraan Israel, kesejahteraan Palestina, kesejahteraan dunia Arab, kesejahteraan bangsa-bangsa, supaya Tuhan, semua bangsa boleh bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kami percaya, Yesus Raja Damai, yang bisa membawa damai di tengah-tengah setiap konflik itu. Kami berdoa Tuhan memberkati pemerintahan di mana kami berada, memberkati pemerintahan Indonesia, pemerintahan Amerika, dan di bangsa-bangsa negara dimanapun kami berada. Biar sejahtera Tuhan turun atas bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Yesus Tuhan. Boleh turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin.